Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar ini, Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, Sehat. ya, terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Jadi kali ini saya ada tugas di Guru Penggerak mengenai wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Mungkin terkait pertanyaan-pertanyaan nanti ini terkait keputusan yang dihadapkan dengan persoalan D5 etika dan budikan moral. Mungkin bisa dimulai. Ya, jadi pertanyaan pertama itu, Pak, saat ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau budikan moral? Ya. Jadi untuk mengidentifikasi itu apakah kasus yang muncul itu dilema etika atau bukan moral, kita cukup melihat nilai yang ada dalam kasus tersebut. Kalau nilainya benar versus benar, berarti dia masuk kategori dilema etika. Kalau nilai muncul adalah benar salah versus salah, berarti dia adalah rujukan moral. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana seharusnya atau apa seharusnya. Nah, itu kata kunci untuk mengidentifikasi apakah kasus atau persoalan yang muncul itu masuk kategori dilema etika atau rujukan moral. Jadi selanjutnya, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, jadi yang berat itu kalau keduanya mengandung nilai kebajikan. Tapi kan kita diperhadapkan pada satu situasi di mana kita harus mengambil keputusan. Nah, biasanya itu saya, kalau ada yang seperti itu, saya tanya guru yang saya anggap bisa memberikan sumbangan pemikiran. Setelah itu kemudian saya lihat mana yang paling banyak mengandung nilai kebajikan. Nah, kasus yang mengandung paling banyak nilai kebajikan itu saya ambil. Karena kan kita harus melihat juga dampaknya, jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Yang paling sedikit memberi efek itulah kita ambil. Terima kasih, Pak. Jadi lanjut lagi untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Ya, nah, kalau ada kasus-kasus seperti itu, langkah-langkah yang bagus sebenarnya tidak ada. Cuma pertama itu tentu kita mencari fakta. Kemudian siapa yang terlibat, kemudian apa latar belakangnya, kenapa sampai muncul kasus seperti itu. Kemudian saya mengambil dari fakta-fakta yang ada, saya mengambil keputusan. Tentunya keputusannya itu harus yang terbaik, dalam artian bahwa harus berdasar pada nilai kemanusiaan dan paling sedikit memberi efek, baik efek jangka panjangnya maupun efek jangka pendeknya. Tapi sebelum saya sampai pada pengambilan keputusan, tentu saya berkoordinasi atau paling tidak saya meminta pendapat masukan dari teman-teman saya dan saya anggap bisa memberi masukan terkait dengan kasus-kasus yang muncul. Baik, Pak, jadi selanjutnya hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, yang sangat efektif itu kalau misalnya ada kasus yang muncul, kita kemudian mengajak untuk bertemu face to face, kita gali sebanyak mungkin kenapa persoalan tersebut muncul, karena tentu setiap peristiwa pasti ada latar belakangnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui adalah latar belakang mengapa hal itu terjadi. Kemudian kita beri saran supaya itu bisa dihindari atau paling tidak terjadi lagi. Kali berikutnya kalau saya anggap berat, tentu saya seperti yang saya katakan tadi, saya panggil teman yang saya anggap bisa memberikan masukan. Jadi lanjut lagi, Pak, hal-hal apa ya saya selama ini merupakan
tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, yang paling berat itu kalau pelakunya adalah orang yang kita tuakan, atau misalnya guru senior. Nah, itu banyak perasaan yang terlibat, atau misalnya orang yang kita kenal, karena misalnya di peraturan dilarang merokok, kemudian ada yang merokok dan pelakunya adalah guru senior kita kan, berat sekali. Kita di bank hukum juga yang terbaik itu adalah memberikan nasihat tanpa harus melukai perasaannya. Salah satu yang Jadi untuk selanjutnya ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata skala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung dilema etika itu diselesaikan di tempat atau ada jadwal penyelesaiannya? Ya. Bentuk dan prosedurnya itu seperti apa? jadi tidak ada jadwal yang baku untuk menyelesaikan persoalan yang muncul, terutama persoalan dilematika. Setiap ada persoalan yang muncul, sedapat mungkin langsung diatasi, karena mengulur-ngulur mengatasi persoalan tersebut biasanya akan semakin berkembang, semakin banyak pelanggaran yang terjadi. Jadi biasanya saya tangani langsung, saya panggil baik-baik, kemudian saya nasihati di kewenangan saya. Terima kasih. Jadi ini ada lagi Pak, apakah adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan itu tentu teman-teman saya, teman-teman guru saya. Kan di sini banyak orang yang dituakan dalam artian pengalaman dan usianya lebih dari saya. Nah, kepada mereka saya minta pandangannya supaya saya bisa mengambil keputusan yang bagus, ditinjau dari banyak aspek. Dan pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman atau pengambilan keputusan dilema etika yang selama ini dilaksanakan? Ya, dari pengalaman yang bisa saya petik itu pertama, semakin banyak kita menangani kasus dilema etika atau pembunuhan moral akan membuat kita semakin banyak mengenali karakter manusia. Kemudian yang kedua, ini juga menguji sisi kemanusiaan kita, karena kan tidak selamanya apa yang nampak itulah yang sebenarnya terjadi. Selalu ada faktor pemicu, dan itulah yang mendorong kita memunculkan sisi kemanusiaan kita. Jadi karena itu yang terakhir Pak, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya dari Jalan Guru Penggerak Angkatan 6 ini Pak mau melakukan wawancara terkait karena ada tugas ini mengenai pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Mungkin sebelumnya Pak bisa diperkenalkan dulu namanya. Ya, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Kamaludin SPD, jabatan Kepala Sekolah UPT SD Lembongan nomor 43 Kepulauan Selayar. Ya, jadi terima kasih Pak. Mungkin bisa langsung saja Pak di pertanyaannya. Ya, silakan. Ini pertanyaan pertama dari saya Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bujukan moral ataupun dilema etika? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam melihat kasus atau mengidentifikasi kasus, saya melihat dulu bagaimana itu atau situasi yang dihadapi, bahwa itu keputusan bahwa kalau keduanya itu benar, bahwa itu adalah merupakan dilema etika, dan ketika berlawanan benar dengan salah itu merupakan
bujukan moral. Ya, terima kasih Pak. Dan selanjutnya ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua hal yang sama, misalnya sama-sama benar, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama Pak. Ya, di sini saya mengangkat sebuah kasus, misalnya dalam hal kenaikan kelas. Ya, terkadang kita menemukan anak-anak nilainya rendah dari segi pengetahuannya, tapi ada bakat tersendiri yang dimiliki oleh anak-anak, misalnya dalam bidang olahraga atau seni. Nah, ini akan menjadi pertimbangan untuk kenaikan kelas anak-anak. Jadi ketika ada seperti ini, maka saya mengambil keputusan yaitu menaikkan kelas anak tersebut dengan syarat ya kan masih ada waktu untuk memberikan bimbingan. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk pertanyaan ketiga, langkah atau prosedurnya seperti apa yang selama ini Bapak jalankan untuk mengambil keputusan? Ya, jadi dalam mengambil sebuah keputusan ketika ada kasus-kasus itu yang pertama adalah menjadi landasan saya itu adalah peraturan, kemudian hasil kesepakatan bersama. Ya, terima kasih banyak Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, jadi yang paling efektif itu adalah peraturan yang disepakati bersama menjadi landasan untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan ketika Bapak mengambil sebuah keputusan tentang kasus dilema etika? Ya, jadi tantangannya itu adalah yang pertama antara peraturan dan hati nurani, kemudian kepentingan individu dan kepentingan bersama. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya, apakah dalam mengambil keputusan ini ada jadwal tertentu ataukah langsung menyelesaikan persoalan di waktu itu atau bagaimana Pak? Ya, jadi ketika ada masalah dan memang bisa diselesaikan secara cepat maka dilakukan seperti itu. Tapi terkadang yang saya lakukan itu adalah berkonsultasi dengan pemangku pendidikan, misalnya ketua komite dengan rekan-rekan guru. Ya, terima kasih Pak. Jadi ada lagi nih Pak, kira-kira dalam mengambil keputusan ini ada seseorang atau faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, jadi dalam mengambil keputusan saya selalu melaksanakan yaitu musyawarah antara rekan-rekan guru, ketua komite, dan tokoh-tokoh pendidik. Ya, terima kasih. Dan ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi pengalaman yang saya bisa ambil yaitu belajar dari kasus-kasus yang terjadi itu ketika sebuah kasus harus diselesaikan dengan musyawarah dan konsultasi dengan pemangku pendidikan, kemudian peraturan-peraturan yang sesuai dengan atau yang dijalankan di sekolah. Itu ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama, semoga sukses. Amin.